Karena YouTube seputar dunia pendidikan pada kali ini gitu ya, menyapa Anda dari kota Groningen, bukan Groningen gitu ya, tapi Groningen di Belanda. Anda lihat saya mau mengendarai becak gitu ya. Topik hari ini yang akan saya bawakan itu berhubungan dengan tantangan pembelajaran matematika, dan itu menjadi sesuatu yang cukup menarik karena ya kemajuan teknologi sudah membuat kita tuh bisa belajar matematika seharusnya dengan cara yang lebih asik gitu ya, dengan cara yang lebih enak, tetapi ada sisi lain yang mesti kita perhatikan. Oke, saya becak dulu gitu ya, nanti kita lanjutkan di tempat yang lain. Nah, coba ya. Yes, sudah selesai jadi becaknya begitu. Sekarang lanjut kegiatan yang lain ya. Saya di tepi sebuah kanal sekarang ini. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi, sebenarnya yang namanya teknologi itu selalu maju, tidak pernah mundur gitu ya. uh, saya teringat pengalaman seorang teman gitu ya, seorang teman di SMA. Dia mengatakan anak orang kaya begitu, tapi ketika ada ulangan matematika, ulangan fisika, dia selalu sibuk mencari pinjaman kalkulator. Heran gitu ya, kenapa gitu mesti cari pinjaman kalkulator, kan dia anak orang Belanda gitu. Terus beberapa mulai protes tuh, kamu kan harusnya bisa beli kalkulator sendiri, kok tidak beli, kenapa gitu. Terus papanya dia bilang begini, ya papaku bilang nanti akan beli kalkulator yang sudah paling bagus begitu. Waktu saya mendengar perkataannya ini, saya juga heran gitu. Kenapa? Karena kan teknologi maju terus gitu. Ketika saya beli kalkulator sekarang yang paling canggih begitu, maka mungkin dalam setengah tahun akan muncul tipe lain yang lebih canggih lagi gitu. Terus kapan belinya? Itu pertanyaan yang paling besar di benak saya waktu itu. Tapi udah saya tidak bahas lagi. Jadi teknologi akan selalu maju, tidak pernah mengalami kemunduran. Dan sisi menariknya adalah teknologi ini punya dua sisi gitu ya, tergantung yang menggunakan, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Terus bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak? Situasi di kota Groningen saat ini memang ya di masa musim gugur begitu. Angin cukup kencang sekarang ini, sekitar 10 sampai goyang-goyang ini ya, sekitar 10 meter per detik gitu ya. Jadi cukup kencang, juga dengan hujan. Jadi saya lanjutkan gitu ya. Saat ini ada cukup banyak apps yang beredar gitu ya. Memang saya mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu membuat kita bisa banyak belajar memanfaatkannya. Akhirnya itu menariknya begini, wah anginnya gitu ya. Jadi tinggal foto gitu ya, tinggal foto, kemudian soalnya di foto, kemudian dikirim ke apps-nya gitu ya, nanti boom jadi gitu ya, keluar jawabannya apa begitu. Sederhana, mudah, cepat gitu ya. Ada Photomath, kemudian ada Microsoft Math Solver, ada Wolfram Alpha, ini dari grup yang mengeluarkan software matematika setahu saya. Ada Automath, kemudian ada juga Malmath, Socratic, Google Lens, Mathway, yang suka dengan Snapchat gitu ya, ada juga namanya SnapMath gitu, kemudian ada Algebraitor. Menurut saya ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, ada banyak apps yang sudah dibuat gitu ya. Dan sekali lagi, teknologi itu seperti pedang bermata dua gitu ya, tergantung yang pakai gitu ya. Kalau yang pakai bertanggung jawab, maka hasilnya bisa positif. Kalau yang pakai tidak bertanggung jawab, hasilnya malah negatif gitu ya. Saya lanjutkan sambil menembus badai ini gitu ya. Semoga saya selamat sampai di tujuan dan bisa lanjut dengan dengan scene berikutnya ya. Sahabat, sekarang ini saya berada di depan salah satu bagian dari Universitas Groningen di Departemen Farmasi ya. Memang ini posisinya dekat dengan rumah sakit.
Saya lihatkan, apakah berarti apps ini menjadi apa? Bencana buat guru matematika? Saya bilang tidak. Apps-nya memang bisa memberikan apa ya? Jawaban dan apa langkah-langkah yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah soal. Tetapi yang namanya apps tidak bisa ditanya, ini kok begini, ini kok begitu, dasarnya apa, kenapa pakai yang begini, kok nggak pakai yang lain gitu ya, kenapa bisa skor angka sekian gitu ya. Kadang-kadang itu juga tidak dengan gamblang dijelaskan. Nah, beda ya dengan kalau kita punya guru yang tidak ditemui, ditanya gitu ya, mungkin berdebat, kalau punya pendapat yang lain bisa ngeyel begitu. Jadi menurut saya apps ini tidak mengancam keberadaan guru matematika. Jadi buat rekan-rekan guru matematika jangan merasa berkecil hati, jangan merasa apa ya merasa tidak berguna gara-gara muncul apps seperti ini yang lebih populer di kalangan siswa. Kemudian mereka tidak bertanya gitu ya, tidak lagi mengandalkan gurunya, tidak masalah menurut saya, karena ada masanya siswa akan kembali kepada gurunya dan bertanya ketika mereka menghadapi permasalahan yang lebih rumit. Jadi apa ya, mungkin ya kalau udah sederhana kasih aja ke appsnya untuk menyelesaikan begitu. Untuk hal-hal yang rumit, nah gurunya yang pegang peranan. Terus apakah hal ini juga mengancam mereka yang bekerja sebagai guru les? Enggak juga sih gitu, sama gitu ya. Justru di satu sisi apps yang seperti ini mengangkat level guru les dan guru matematika ke level lebih tinggi. Artinya apa? Menyelesaikan persoalan yang lebih rumit, yang lebih jelimet dan memerlukan penjelasan yang lebih panjang. Jadi buat apa sih kita khawatir dengan kemajuan teknologi? Enggak perlulah ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sisi apps-nya gitu ya, seperti saya katakan bahwa teknologi itu selalu punya dua sisi. Apps ini juga punya dua sisi yang berlawanan. Orang mengatakan dua sisi mata uang, orang ada mengatakan pedang bermata dua gitu ya, kira begitu. Nah dari sisi guru saya menyamakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan guru. Artinya guru tidak menjadi nomor dua gitu ya, tapi justru menjadi menurut saya bisa naik level gitu, karena guru hanya dihubungi ketika siswa membutuhkan pertolongan di dalam tingkat yang lebih tinggi, kira-kira begitu. Dan dari sisi siswa gitu, pertanyaan adalah bagaimana siswa ini menggunakan apps ini. Apakah apps ini akan digunakan gini, males mikir kerja PR gitu ya, tanya apps aja gitu, di foto, kirim, keluar jawabannya lengkap dengan langkah-langkahnya. Jadi PR ini dikerjakan tanpa mengerti konsepnya, seolah-olah siswa mengerjakannya, seolah-olah siswa mengerti, tetapi siswa tidak pernah mengerti apa yang dia kerjakan karena hanya tinggal menyalin jawabannya. Mungkin seperti saya pernah bahas di Quora terkait dengan bertanya PR di Quora begitu ya, mungkin ini satu solusi yang lebih cesplong gitu. Kalau tanya di Quora mungkin dimarahi lah sama saya misalnya gitu ya, atau mungkin jawabannya mungkin tidak sekomprehensif yang diharapkan, sehingga apps ini bisa menjadi sebuah jawaban. Sekali lagi, ketika apps ini digunakan untuk mengerjakan PR, maka PR itu dikerjakan dengan sukses, tetapi tanpa mengerti konsepnya. Apakah ini yang kita harapkan? Tentu saja guru tidak mengharapkan hal ini, tentu saja sekolah tidak mengharapkan hal ini, dan ini bisa menjadi semacam ada perasaan dari siswa sudah belajar, sudah mengerti karena sudah kerja PR, tetapi sebenarnya tidak mengerti apa-apa begitu. Sekarang saya sedang antri gitu ya, beli ikan goreng kibling yang khas dari Belanda. Saya lanjutkan. Belum. Jadi ketika siswa itu bisa mengerjakan PR gitu ya, maka dia dianggap memperhatikan pelajaran, dia dianggap mengerti, dia dianggap menguasai, dia dianggap tidak ada masalah terkait dengan belajarnya.
Tetapi ketika ujian kemudian hasilnya buruk, pertanyaannya siapa yang salah? Apakah gurunya salah gitu ya? Rata-rata guru disalahkan dalam hal ini. Tetapi sebenarnya siswa yang membuat kesalahan karena menggunakan apps untuk mengerjakan PR-nya. Jadi tidak salah si app-nya gitu ya. App-nya tidak salah, tetapi cara siswa menggunakannya yang salah. Dan ini yang mesti diwaspadai, dan seringkali juga dalam banyak hal gitu ya, siswa tidak jujur ketika mengerjakan PR. Jadi ada yang tidak mengaku juga kalau menggunakan apps untuk hal ini. Jadi situasi memang cukup rumit gitu ya ketika siswa tidak jujur, dan biasanya guru yang akan menjadi korban dalam hal ini. Itu yang mesti diwaspadai, dan orang tua juga mesti belajar melihat dengan lebih baik lagi. Ya, jadi ini yang namanya kibling. Kibling itu ikan yang dipotong-potong, dicelup ke dalam ya semacam butter tepung begitu, terus digoreng gitu ya. Nah, kalau yang ini campur, ada kiblingnya, ada udangnya, ada cuminya, biasanya ada kerangnya, tapi kayaknya tidak ada yang ini. Cuman udangnya kelihatan besar. Kadang-kadang ini bukan udang asli, tapi udang palsu. Kenapa udang palsu? Idenya itu adalah daging udang kecil itu dihancurkan, dicampur dengan tepung dan sebagainya, kemudian dibentuk seperti udang. Nah, dia jadi seperti udang asli, tapi ini tidak benar-benar asli karena ada campurannya. Oke, saya makan dulu. Oh, sudah ada mendahului saya ini rupanya ya. Kita perlu menyadari bahwa rajin mengerjakan PR itu tidak berkorelasi dengan memahami materi gitu ya. Karena ada yang mengerjakan PR dengan menyalin hasil pekerjaan temannya. Mungkin ada juga mengerjakan PR dengan bantuan apps gitu ya. Atau ada juga yang mengerjakan PR dengan bertanya kepada Quora. Jadi ada banyak hal yang dapat terjadi, dan ini menjadi sesuatu yang kita mesti cermati, mesti waspadai. Semoga teman-teman guru tidak tertipu dengan kondisi hal ini, dan juga harapan saya gitu ya, orang tua itu menyadari bahwa situasi seperti itu sudah terjadi saat ini gitu ya, dan tidak langsung menyalahkan guru ketika misalnya anaknya itu sih nilainya jelek, tetapi dibuktikan bahwa dia rajin mengerjakan PR gitu ya, tidak pernah bolos, apalagi ya rajin mengerjakan tugas dan seterusnya. Karena sebenarnya kayak lagi saya sampaikan dan tegaskan bahwa rajin sekolah, rajin mengerjakan rajin mengumpulkan tugas gitu ya, terlihat mengerjakan PR itu tidak berkorelasi dengan pemahaman seorang siswa terkait dengan materi yang dipelajarinya. Jadi ya, ini sebuah lampu kuning yang kita mesti waspadai bersama-sama. Jadi sebenarnya dalam beberapa hal gitu ya, apps itu bisa menjadi semacam guru virtual gitu ya, yang siap sedia menjelaskan selama 24 jam 7 hari gitu ya. Jadi kapanpun diperlukan, app ini bisa memberikan langkah-langkah mengerjakan soal, tetapi memang tadi tidak dapat ditanyakan. Dan ketika penjelasan yang diberikan oleh apps ini dipadukan dengan materi dari sekolah, maka itu bisa menjadi satu alat yang sangat luar biasa gitu ya, untuk menolong proses pembelajaran siswa di sekolah. Jadi ketika siswa menggunakan apps ini dengan bertanggung jawab, maka hasilnya itu justru saya melihat luar biasa gitu. Caranya dengan ya tadi gitu ya, berusaha dulu mengerjakan apa yang dapat dilakukan. Kemudian ketika buntu gitu ya, coba tanyakan ke apps-nya. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang dikerjakan tadi dapat dipadukan dengan materi yang ada di sekolah, yang diberikan di sekolah, yang bisa menolong gitu ya. Ada klik begitu,
dengan sesuatu yang pernah didengar di sekolah dan bisa menolong proses pembelajaran. Itu yang menjadi harapan saya ketika ada app yang seperti ini. Sebenarnya gitu ya, fenomena tentang apps yang berhubungan dengan matematika ini mirip-mirip situasinya dengan contoh soal gitu ya, yang juga dipakai siswa ketika belajar. Saya tidak mengatakan sama persis, tapi mirip gitu ya. Terkait dengan contoh soal ini, Anda bisa menyaksikan gitu ya video terkait dengan contoh soal gitu ya. Nanti linknya saya taruh di sini. Bagaimana jebakan contoh soal ini sudah banyak membuat siswa juga mahasiswa itu merasa sudah belajar, tetapi sebenarnya mereka tidak belajar sama sekali, malah berusaha menghafalkan apa yang mereka baca. Dan fenomena ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa apps ini adalah alat bantu yang sebenarnya bisa dipakai. Saya kok yakin gitu ya, tujuannya adalah menolong siswa, menolong mahasiswa dalam belajar. Saya tidak berpikir bahwa pembuat apps-nya ini gitu ya bertujuan gitu ya untuk menolong siswa bisa mengerjakan PR dengan lebih mudah gitu ya, tanpa memahami materi yang disampaikan. Jadi saya harap itu yang kita bisa pelajari dari fenomena apps yang akhir-akhir ini cukup ramai. Dan dengan segelas coklat hangat gitu ya, saya mengirim materi hari ini yang saya sampaikan dari dalam sebuah gedung Universitas Groningen yang diberi nama sebagai Academic Building. Sampai jumpa.